yang saya hormati, ulama berkata dalam sebuah kitab, laisa siyam minal akli wa syurbi faqat, bukanlah puasa itu sekedar menahan diri daripada makan dan minum saja. Tapi yang disebut dengan puasa itu apa? Supaya kita bisa menahan diri daripada apa segala yang membatalkan, yang menghancurkan puasa. Ucapan puasa sangat gampang, pelaksanaan puasa pun sangat ringan. Kalau kita mengartikan puasa itu sekedar menahan diri daripada makan dan minum. Namun kalau kita mau mendapatkan pahala di dalam melaksanakan puasa, harus kita laksanakan dan memelihara diri dan menjaga diri dari segala bentuk perkataan dan perbuatan yang akan menghancurkan ibadah puasa. Di antaranya dusta dan menggunjing itu termasuk salah satu daripada perbuatan yang merusakkan pahala puasa. Jangan sampai kita masuk tergolong dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah mengatakan, kamis shaim laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Beberapa banyak di antara umatku yang mengerjakan puasa namun pahalanya tidak akan dapat pahala selain dia akan rasakan lapar dan haus. Siapakah orang yang puasa demikian? Orang yang sekedar mampu menahan diri daripada makan dan minum dan tidak memelihara diri dan menjaga diri daripada segala bentuk perbuatan dan perkataan yang mendosakan pahala puasa, yang disebut dengan muhbitun lil amal, yang menghancurkan pahala puasa. Pendengar yang saya cintai dan hormati, menahan diri, menjaga diri daripada berkata dusta, daripada menggunjing yang disebut dalam bahasa kita itu ngumpat, wa musyatamatin, dan saling caci maki. Dalam kita melaksanakan puasa itu harus kita dapat melaksanakannya. Kenapa? Di'annahu muhbitun lil ujri, karena semua itu akan membatalkan bagi pahala puasa. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, ijtanibu sab'ul mubiqat, jauhilah, hindarilah dirimu daripada 7 perkara yang menghancurkan pahala ibadah, termasuk pahala puasa. Pendengar yang berbahagia rahimakumullah, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, terlebih pada akhir bulan Ramadan seperti malam sekarang ini, yaitu malam ke-20, kita selalu dianjurkan untuk mengisi, memenuhi siang malam Ramadan ini dengan ibadah, dengan zikir dan berdoa. Minimal kita harus memperbanyak tadarusan. Walaupun kita semua mungkin tidak akan dapat melaksanakan ibadah, terutama sekali ibadah salat tarawih seperti yang biasa, baik di musalla ataupun di pesantren. Ini akan lebih menguntungkan bagi kita semua. Seperti apa yang saya telah katakan tadi,
Karena kalau ibadah sunat kita selalu dianjurkan lebih afdal kita melaksanakan dan di rumah ketimbang di luar rumah. Mungkin inilah hikmah Allah mengadakan virus pada malam atau pada bulan Ramadan ini supaya kita dapat menjalankan ibadah secara sempurna insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu, walaupun kita dianjurkan beribadah sepenuhnya, bukan saja sekedar sholat yang termasuk ibadah, jangan pernah kita lupakan kewajiban-kewajiban kita yang lain, terutama sekali terhadap keluarga untuk memberikan nafkah. Itu pun insya Allah akan ternilai menjadi nilai ibadah, khususnya pada bulan Ramadan. Ramadan seperti apa yang disebut dalam hadis tadi, dengan berakhirnya bulan Ramadan itu termasuk satu musibah bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena segala bentuk ibadah itu di samping berkumpul di dalam bulan Ramadan juga selalu ada dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan melaksanakan ibadah fardu di dalam bulan Ramadan seperti menjalankan 70 fardu di luar bulan Ramadan. Melaksanakan ibadah sunat di dalam bulan Ramadan sama pahalanya dengan mengerjakan ibadah fardu di luar daripada bulan Ramadan. Sembahyang Isya 1 kali di dalam bulan Ramadan bagikan kita salat berjamaah Isya 70 kali di luar bulan Ramadan. Inilah yang patut kita syukuri pemberian Allah kepada kita semua pada bulan Ramadan khususnya. Hadirin para pendengar yang berbahagia yang kita cintai dan kita hormati, semoga apa yang disarankan, diimbau oleh pemerintah menjalankan salah satu untuk menghadapi satu musibah yang kalau kita katakan musibah kita laksanakan. Apa yang dianjurkan oleh agama di dalam atau memenuhi bulan Ramadan dengan menjalankan ibadah wajib ataupun ibadah sunat, silakan kita amalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan karena kita tinggal di rumah, diam di rumah, kita diam bertekuk lutut, namun kita tidak isi dengan ibadah. Alhamdulillah, dengan adanya kita diam di rumah, kita isi bulan Ramadan ini minimal dengan qiraatul Quran, dengan membaca Quran. Terutama sekali pada anak-anakku santri dan santriwati, jangan bulan Ramadan ini digunakan untuk berkeliaran, manfaatkanlah dan marilah kita jadikan Ramadan ini menjadi ladang pahala bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang berbahagia rahimakumullah yang saya hormati, dalam kesempatan ini mungkin tidak panjang saya akan ngomong atau berbicara, sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, beribu maaf, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang saya pernah atau telah sampaikan dapat bermanfaat dan membawa berkah kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara ini saya tutup dengan sama-sama kita berdoa dengan zikir majalis, yaitu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah santriwan dan santriwati manapun berada, demikian ceramah singkat terkait dengan
ibadah puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan pada bulan ini telah kita sama-sama simak, dan semoga menjadi penambah ilmu kita semua dalam menunaikan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.